Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Serahkan anak ini padaku, Zhao Ying, pergi dan bawa tuan muda kembali, kalau tidak kita tidak akan tahan jika patriark marah. Di atas kekosongan, Zhao Ling dengan santai memberi perintah kepada Zhao Ying, dan wajah yang terakhir berangsur-angsur menjadi pucat ketika mendengar kata-katanya. Dia mendengus dingin dan menegur. Kamu memikirkan patriark sekarang, lalu ketika aku dihentikan oleh anak ini tadi, kenapa kamu tidak tahu bagaimana cara bergerak? Kupikir itu hanya setengah kaisar bintang 6, dan kamu bisa menyelesaikannya dengan santai, tapi siapa yang tahu bahwa berurusan dengan setengah kaisar bintang 6 akan membuatmu sangat sulit. Zhao Ling mendengus dingin, dan segera mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, sementara Zhao Ying memelototi Zhao Ling dengan marah, lalu menatap Murong Qianqian dan Zhao Qi di bawah, dia ingin bergegas menuju Murong Qianqian. Jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, kamu mungkin harus lulus ujianku dulu. Begitu sosok Zhao Ying bergerak, Xiao Yan tiba-tiba bergerak untuk memblokir wajah Zhao Ying melihat ini. Zhao Ying tidak bisa menahan cemberut, dan dengan cepat menatap Zhao Ling. Nak, mulai sekarang, lawanmu adalah aku. Jika kamu ingin menghentikannya, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghadapiku dulu. Sambil mencibir, Zhao Ling tiba-tiba berteriak keras, dan pada saat yang sama, dendam di tubuhnya meledak pada saat ini, dan begitu tubuhnya bergerak, dia tanpa basa-basi mencengkeram Xiao Yan dengan cakarnya. Melihat ini, Xiao Yan juga segera mengeluarkan dengusan dingin dari hidungnya, tubuhnya bergetar, telapak tangannya mengepal, dan dengan pikiran, darah naga dan phoenix di tubuhnya tiba-tiba terstimulasi pada saat ini. Pada saat yang sama, Vajra Glaze Body dilemparkan kemudian, dalam sekejap mata, Xiao Yan berubah menjadi Dewa King Kong. Mengayunkan tinju raksasa, di bawah semangat juang campuran, tinju raksasa King Kong, yang beberapa kali lebih besar dari seluruh tubuh Zhao Ling, membuat suara dentuman sonik yang menusuk di udara, dan angin yang tersisa seperti tiupan keras di wajah Zhao Ling yang mendekat seperti pisau tajam. Dalam sekejap mata, tinju raksasa Zhao Ling dan Xiao Yan bertabrakan dengan sengit. Ledakan dahsyat mengguncang langit pada saat ini. Semua orang di dunia tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan dan Zhao Ling. Ketika semua orang melihat pemandangan di lapangan saat ini, mereka mau tidak mau membuka mulut mereka, menunjukkan ekspresi tercengang. Adapun kekuatan Zhao Ling dan Zhao Ying, sebagai anggota keluarga Zhao di kota Sulan, mereka bahkan adalah pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar. Hampir semua orang yang hadir tidak saling mengenal, tapi begitulah adanya. Sentuh, sekilas, keduanya tidak bisa membedakannya. Anak ini, bagaimana dia melakukannya? Secara alami, banyak dari mereka yang hadir melihat kekuatan sejati Xiao Yan, dan segera, ada gelombang yang bergolak di hati setiap orang karena hal ini. Setengah kaisar bintang 6 tidak kalah sedikit pun dalam konfrontasi dengan setengah kaisar bintang 9, kekuatan tempur yang mengejutkan semacam ini benar-benar bisa disebut menakutkan. Dibandingkan dengan orang-orang di luar arena saat ini, Zhao Ling yang bertabrakan dengan Xiao Yan di arena bahkan lebih ngeri di dalam hatinya dibandingkan dengan orang-orang itu. Hanya dia yang lebih menyadari berapa banyak yang telah digunakan Xiao Yan saat ini, kekuatan dari. Meskipun serangannya sepertinya diblokir oleh Xiao Yan, sampai sekarang, pemuda berjubah hitam di depannya tidak pernah meledak dengan seluruh kekuatannya. Baji tumbang, hancur, dengan teriakan keras di dalam hatinya, tinju raksasa Xiao Yan bergetar hebat, dan tiba-tiba, kekuatan gelap yang sangat menakutkan keluar dari tinju raksasa itu, dan dalam sekejap, serangan Zhao Ling tersapu dalam satu gerakan, pada saat yang sama, meledakkan seluruh tubuhnya. Saat Zhao Ling berhasil menghentikan sosoknya, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Energi gelap Baji Beng membuatnya tidak siap, tetapi dia baru saja dipukul mundur oleh pukulan Xiao Yan, dan dalam sekejap mata, energi gelap itu meledak di tubuh Zhao Ling, yang membuatnya sangat menderita. Hanya dengan satu pukulan, 9 bintang setengah kaisar Hong memuntahkan darah dan mundur. Adegan ini menyebabkan kerumunan di bawah segera menjadi ribut. Rekor semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Setengah kaisar bintang 6 tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan setengah kaisar bintang 9, tetapi bahkan dapat melukai setengah kaisar bintang 9,
pria pada saat ini tidak berubah sama sekali, dan ini juga berarti bahwa dalam konfrontasi barusan, Zhao Ling adalah satu-satunya yang menderita. Memikirkan hal ini, hati orang-orang di bawah bahkan lebih bergejolak saat ini. Rekor menakutkan semacam ini di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar lainnya yang menyaksikan pertempuran antara langit dan bumi tidak dapat menahan pandangan cemburu pada Xiao Yan. Mereka adalah satu-satunya yang bisa melihat beberapa petunjuk dari konfrontasi barusan naik. Dari konfrontasi barusan, Xiao Yan berada di atas angin dari awal hingga akhir. Apakah itu kekuatan pukulan atau kekuatan semangat juang? Zhao Ling tidak bisa dibandingkan sama sekali. Raksasa emas di depan mereka benar-benar terlalu kuat. Siapa bocah ini? Tapi aku belum pernah mendengar monster setingkat ini muncul dalam 2 tahun terakhir. Mungkinkah ini anak dari suatu kekuatan? Beberapa pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar di langit saling memandang, dan mereka mau tidak mau menunjukkan sedikit kecurigaan di mata mereka. Melihat Xiao Yan lagi, dia meninju Zhao Ling kembali, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Saat Zhao Ling terpesona, tubuh besar Xiao Yan seperti dewa raksasa tiba-tiba berbalik, dan telapak kakinya tiba-tiba menginjak kosong. Pada saat yang sama hancur, tubuh Xiao Yan menembak ke arah Murong Qianqian di bawah seperti bola meriam. Pada saat yang sama, Zhao Ying telah mencapai langit di atas kepala Murong Qianqian. Telapak tangannya yang layu ditekuk menjadi cakar, dan dia meraih kepala kecil Murong Qianqian. Dalam sekejap mata, cakar Zhao Ying mendarat di atas kepala Murong Qianqian, hanya beberapa inci jauhnya, dan dia mampu mengendalikan Murong Qianqian di tangannya. Tetapi pada saat berikutnya, ketika cakar Zhao Ying menyentuh rambut di atas kepala Murong Qianqian, kehampaan di sampingnya juga tiba-tiba berputar pada saat ini, dan segera, dewa raksasa emas muncul di sisi Zhao Ying. Pada saat yang sama, tinju raksasa emas yang besar dibungkus dengan dendam yang mengerikan, dan menghantam dada bagian depan Zhao Ying dengan pukulan keras. Gulungan. Dengan teriakan kemarahan, di atas kepalan raksasa emas besar, dendam yang mengerikan membawa api aneh yang ganas, dan dengan kejam membombardir dada Zhao Ying, hanya untuk mendengar suara teredam seperti balon meledak. Saat berikutnya, tubuh Zhao Ying terbang terbalik tak terkendali, dan kemudian menabrak kotak sulan di bawah. Pada saat ini, mata semua orang yang hadir menjadi ngeri. 2 pukulan, dari awal hingga akhir, raksasa emas di depan mereka hanya menggunakan 2 pukulan, dan setiap pukulan telah memukul mundur pembangkit tenaga listrik setengah kaisar bintang 9. Rekor semacam ini benar-benar mengerikan. Menolak setengah kaisar bintang 9 dengan 1 pukulan, hal semacam ini, dalam kesadaran mereka, hanya dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi yang sebenarnya. Tapi sekarang, adegan ini benar-benar terjadi pada setengah kaisar bintang 6 yang kekuatannya tidak lebih baik dari bintang 9, yang benar-benar mengejutkan mereka. Cahaya keemasan menghilang, sosok kurus Xiao Yan perlahan jatuh ke tanah, berdiri di samping Murong Qianqian, dengan tangan di belakang punggungnya, kelopak matanya sedikit terangkat, menatap tajam ke arah Zhao Ying dan keduanya yang terbang di atas langit lagi. Bagaimana? Apakah kamu ingin terus bertarung? Saat berbicara, Murong Qianqian di samping mengayunkan tangan gioknya lagi, dan dengan suara renyah, Zhao Qi, yang wajahnya bengkak, akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi saat ini, memiringkan kepalanya, dan pingsan dalam keadaan koma. Melihat tuan muda mereka jatuh, wajah lama Zhao Ying dan Zhao Ling di langit tidak bisa tidak berubah, mereka segera saling memandang dan tiba-tiba mengangguk. Yan Chong datang. Nak, kamu berani menghina tuan mudaku seperti ini hari ini, kamu harus mati. Ketika mereka berdua bergegas menuju Xiao Yan, kata-kata jahat keluar dari mulut mereka. Segera, keduanya mengeluarkan teriakan tajam, masing-masing melambaikan semangat juang mereka, dan keterampilan bertarung tirani dengan cepat terkondensasi di tangan mereka berdua. Aura yang turun dari langit membuat sebagian besar orang di kota tak tertahankan untuk mengubah wajah mereka saat ini. 2 setengah kaisar bintang 9 menyerang bersama, sifat ini berbeda dari yang tadi. Meskipun Xiao Yan mampu menjatuhkan salah satu dari Zhao Ying dan Zhao Ling dengan 1 pukulan, bagaimanapun juga itu adalah pertarungan tunggal, tetapi jika mereka berdua bertarung bersama pada saat ini, di bawah upaya bersama, kekuatan biasa tidak ada, cocok sama sekali bahkan jika kekuatan tempur Xiao Yan luar biasa, tetapi jika Anda ingin melawan 2, kekuatan yang Anda butuhkan mungkin akan lebih kuat dari sebelumnya. 2 bersama,
ingin menang dengan angka. Melihat kedua Zhao Ling bergegas ke arahnya, Xiao Yan tersenyum dingin. Jadi jika salah satu dari kekuatan kedua orang ini berada di tahap akhir 9 bintang dan setengah kaisar, maka dia akan benar-benar merasakan kejutan. Seperti saat ini, Xiao Yan yakin dia bisa menyelesaikannya. Dengan pikiran, di antara alis, kekuatan jiwa yang menakutkan dan luas menyapu ke segala arah. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Xiao Yan, gerakan setiap orang di dunia melambat beberapa kali di matanya. Termasuk Zhao Ling dan Zhao Ying saat ini. Dengan putaran tangannya, tangan di belakang punggungnya tiba-tiba melambai ke atas dengan keras. Pada saat yang sama, energi pertempuran di tubuhnya juga dengan cepat terkondensasi di telapak tangan Xiao Yan. Ketika Zhao Ling dan yang lainnya datang, telapak tangan Xiao Yan, lalu dengan ganas membombardir mereka berdua. Telapak musim semi kuning, segel kaisar kuno. Mengikuti teriakan hati Xiao Yan, dua cetakan telapak tangan yang dipadatkan oleh api berbeda yang indah berayun keluar dari telapak tangan Xiao Yan bersama-sama. Kedua telapak tangan membengkak melawan badai, dan dalam sekejap mata, mereka telah menjadi besar, seperti dua dinding api, dan mereka dengan kejam membombardir Zhao Ling dan Zhao Ying. Menghadapi serangan Xiao Yan, wajah Zhao Ling dan Zhao Ying menjadi lebih kejam. Dengan lambaian tangan Zhao Ying yang besar, senjata perak di tangannya melayang dengan cepat di telapak tangannya seperti kincir angin, dan segera dia mencengkeram senjata perak dengan erat di telapak tangannya, dan dengan goyangan badan senjata, dia membanting keras ke arah Huang Quan yang datang dari seberang telapak tangan. Naga gila menghancurkan langit. Dengan teriakan keras, wajah Zhao Ying ganas, dan energi pertempuran di tubuhnya mengalir deras. Di atas kepala Zhao Ying, seekor naga raksasa yang diubah oleh angin kencang dengan cepat mengembun. Saat naga raksasa itu terbentuk, ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan binatang yang menghancurkan surga. Dengan goyangan tubuhnya, ia menghadapi Yellow Spring Palm milik Xiao Yan. Di sisi lain, lengan Zhao Ling tiba-tiba bergetar, dan energi pertempuran di tubuhnya dengan cepat naik ke lengan kanannya, dan dalam sekejap mata, sepasang cakar binatang besar mengembun di lengan Zhao Ling. Robek angin, Zhao Ling mendengus dingin, mengayunkan sepasang cakar binatang besar, dan kemudian melemparkan dirinya ke segel kaisar kuno yang akan datang dengan ganas. Ledakan, pada saat berikutnya, Zhao Ling dan Zhao Ying masing-masing bentrok dengan kejam dengan dua telapak tangan yang perkasa, dan dalam sekejap, ledakan keras yang menghancurkan bumi bergema di seluruh dunia. Setiap orang yang hadir merasakan dengungan di telinga mereka, dan mau tidak mau mundur, beberapa yang lebih lemah segera menjadi pucat dan memuntahkan darah dari sudut mulut mereka, dan napas mereka dengan cepat menjadi lemah. Di langit, pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar itu tidak bisa menahan sedikit cemberut, dan setelah sedikit ragu, mereka juga dengan cepat mundur pada jarak tertentu untuk menghindari bencana. Di sisi lain, wajah Zhao Ling dan Zhao Ling yang awalnya dipenuhi dengan niat membunuh mau tak mau berubah lagi saat ini. Tanpa diduga, dengan keterampilan bertarung tingkat manusia yang ditampilkan oleh mereka berdua, mereka tidak dapat menghancurkan cetakan telapak tangan besar di depan mereka dengan satu pukulan. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang yang melakukannya. Minum, pecahkan untukku. Keduanya saling memandang, lalu mengangguk dengan kejam. Masing-masing mengaktifkan ki pertempuran mereka di tubuh mereka. Tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang terkandung dalam tombak perak dan cakar binatang itu juga melonjak dengan gila-gilaan. Ledakan, sesaat kemudian, di tengah keduanya berteriak dengan marah. Yellow Spring Palm dan segel kaisar kuno yang digunakan Xiao Yan akhirnya dikalahkan oleh Zhao Ying dan Zhao Ling dengan ledakan seperti kaca pecah di tangan keduanya. Ketika keterampilan bertarung rusak, ekspresi wajah Xiao Yan tidak bisa membantu sedikit berubah, sementara Zhao Ying dan keduanya saling memandang sambil tersenyum, dan ada sedikit sarkasme di wajah mereka, yang sepertinya bisa untuk mengempiskan Xiao Yan sesuatu yang membuat mereka sangat bahagia. Minum, nak, mati. Tersenyum ganas, mereka berdua sekali lagi melompat ke depan dan bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan menderita kerugian besar dengan satu pukulan, yang sepertinya menunjukkan kepada mereka seperti apa Xiao Yan ketika dia benar-benar dikalahkan olehnya, yang membuat hati Zhao Ying dan mereka berdua sangat panas saat ini. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa meskipun Xiao Yan baru saja menderita kerugian kecil, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya dari awal hingga akhir. Selain itu,
Tapak Huang Quan dan segel kaisar kuno barusan tidak lebih dari pertarungan tingkat surga. Keterampilan dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat manusia, mampu mempertahankannya hingga saat ini sudah dianggap cukup sulit. Namun saat ini, kedua orang ini masih bisa memiliki rasa superioritas seolah-olah menang di dalam hati, yang benar-benar membuat orang tertawa. Sambil mencibir, pipi Xiaoyan yang sedikit pucat akhirnya mengungkapkan ekspresi serius. Ekspresi terus bercanda di wajahnya berangsur-angsur tertahan, matanya menyipit, dan ada seberkas cahaya di dalamnya, dan cahaya dingin beredar. Menghadapi musuh, Xiaoyan tidak pernah berbelas kasih, apalagi pria pengganggu seperti itu, dia tidak akan memberikan ruang bagi mereka untuk membantah, karena itu dapat diselesaikan sekarang, maka tentu saja tidak perlu terus menunda-nunda. Ayo buat keputusan cepat. Pola keluarga, sekarang. Dengan gumaman rendah di hatinya, pikiran Xiaoyan bergerak, dan tanda misterius yang mewakili lambang klan Xiao juga muncul di antara alisnya. Dengan munculnya pola keluarga, aura Xiaoyan juga menjadi lebih menakutkan dalam sekejap. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 9,5 kaisar di atas langit memandang Xiaoyan. Matanya mau tidak mau membangkitkan gelombang-gelombang. Pada saat ini, aura Xiaoyan telah mencapai tahap setengah kaisar bintang 6 pertengahan dalam sekejap mata, dan aura itu masih meningkat dengan cepat, seolah-olah dia langsung menuju ke setengah kaisar bintang 6 akhir panggung. Adegan ini membuat setengah kaisar bintang 9 itu terkejut. Anak ini, apakah dia benar-benar menggunakan metode rahasia? Tapi metode rahasia macam apa yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya? Anak ini bukan orang biasa. Setelah hidup bertahun-tahun, ini juga pertama kalinya mereka melihat metode rahasia seperti itu, dan mereka tiba-tiba dapat meningkatkan kekuatan setengah kaisar hampir 1 bintang dalam sekejap mata. Disebut ini mengerikan. Hehe, karena kamu baru saja bergerak, maka giliranku selanjutnya. Dan saat semua orang dikejutkan oleh ini, suara mendominasi dari mulut Xiaoyan tiba-tiba keluar pada saat ini. Begitu kata-kata mencibir jatuh, langkah Xiaoyan dari langkah akhir surga diusir dalam sekejap, dan angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuh Xiaoyan yang awalnya berdiri di tanah menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Zhao Ling dan Zhao Ying, yang berada di udara, segera mengubah ekspresi mereka, berteriak di dalam hati mereka, dan dengan cepat melihat sekeliling kehampaan di sekitarnya. Dengan menggunakan Tianjuebu, dalam sekejap mata, aura Xiaoyan benar-benar menyatu dengan dunia ini, dan Zhao Ling dan keduanya tidak memiliki cara untuk mendeteksinya. Begitu Xiaoyan melakukan gerakan tiba-tiba, mereka akan jatuh ke posisi pasif. Hehe, jangan gugup. Untuk menghadapimu, kamu tidak perlu melakukan serangan mendadak, selesaikan saja secara langsung. Ketika keduanya melihat sekeliling, kekosongan di depan mereka tiba-tiba berputar dengan keras, dan segera, Xiaoyan, mengenakan jubah hitam, muncul di depan Zhao Ling dan yang lainnya. Ketika dia keluar, Xiaoyan menatap Zhao Ling dan Zhao Ling di depannya dengan seringai di wajahnya. Auranya sangat menakutkan, membuat orang tidak berani meremehkan mereka sama sekali. Arogansi, bocah, itu hanya kecerobohan sesaat dari kami berdua yang mengarah ke jalanmu. Sekarang kita bergabung, tidak mungkin kamu akan menjadi lawan kita. Namun meski begitu, pada saat ini, Zhao Ling dan yang lainnya masih tidak menganggap serius Xiaoyan, dan sepenuhnya mengabaikan kekalahan sebelumnya sebagai momen kecerobohan. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Zhao Ling tiba-tiba bergetar, dan dia mengayunkan cakarnya dengan momentum yang kuat, membuat suara angin yang tajam di kehampaan di depannya. Pada saat yang sama, Zhao Ying, yang berada di samping, mengayunkan tombak perak di tangannya lagi. Keduanya saling memandang, dan segera melompat ke depan bersama, dan dengan cepat menyerbu ke arah Xiaoyan. Bocah itu akan mati. Dengan teriakan keras, Zhao Ying memimpin, dengan pistol perak di tangannya menunjukkan aura yang ganas dan mendominasi, memutar tubuhnya seperti ular berbisa yang rumit, dan menusuk Xiaoyan dengan ganas. Menghadapi serangan dominan Zhao Ying, ekspresi Xiaoyan juga menjadi tegas. Dengan lambaian tangannya yang besar, api aneh yang indah itu melonjak dalam sekejap, dan menyapa Zhao Ying yang datang dengan ganas seperti badai. Ledakan. Sesaat kemudian, api aneh yang mengamuk bertabrakan dengan keras dengan tombak perak yang mengesankan. Saat keduanya bertabrakan, badai energi dahsyat langsung menyapu seluruh langit. Semua orang mau tidak mau terbang kembali, dan pada saat yang sama, ekspresi wajah mereka menjadi serius dalam sekejap.
Dan di tengah-tengah badai energi saat ini, hati Zhao Ying dipenuhi dengan kengerian lagi. Tapi kemudian, di kedalaman pupilnya, niat membunuh yang ganas tiba-tiba berlalu. Setelah tabrakan singkat, badai energi menghilang dengan cepat, dan penglihatan semua orang di dunia menjadi jelas kembali. Di langit, sosok Xiao Yan berdiri dengan mengesankan. Serangan Zhao Ying dengan mudah diselesaikan di bawah api anehnya, dan Zhao Ying dipecahkan. Namun, tidak ada jejak tekanan di wajah Xiao Yan. Apa yang dia hadapi tidak seperti 9 bintang setengah kaisar sama sekali. Melihat kembali yang terakhir, di bawah suhu tinggi yang menakutkan dari api aneh, badan senjata dari senjata perak yang terbuat dari besi hitam khusus menjadi sangat panas pada saat ini, yang tidak dapat disentuh. Dalam keputusasaan, Zhao Ying tidak punya pilihan selain untuk memilih mundur. Namun, saat Zhao Ying mundur, niat membunuh di matanya menjadi semakin jelas. Mati. Namun, pada saat berikutnya, ketika Zhao Ying dipukul mundur oleh Xiao Yan, sosok Zhao Ling muncul di depan Xiao Yan dengan sangat tiba-tiba seperti hantu. Saat Zhao Ling muncul, cakar besarnya yang dipadatkan oleh semangat juang telah diangkat ke atas, dan segera, di bawah tatapan semua orang di dunia, dia menebas kepala Xiao Yan dengan keras. Kemunculan yang tiba-tiba dari adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir terkejut sesaat, tetapi ketika mereka sadar kembali, cakar besar Zhao Ling telah turun ke kepala Xiao Yan, dan saat berikutnya, darah berceceran 3 kali, penggaris. Pada saat ini, semua orang tampaknya telah melihat Xiao Yan berakhir di hati mereka, dan semua orang menarik pandangan mereka satu demi satu, dan beberapa gadis muda merasakan penyesalan di hati mereka. Di sisi lain, Murong Qianqian saat ini, meski ada sedikit kekhawatiran di wajahnya yang cantik, tapi di dalam hatinya, lebih lagi, dia masih percaya pada kekuatan Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan jelas bukan tipe orang yang sembarangan memamerkan kekuatannya, karena dia berani menghadapi Zhao Ling dan keduanya secara langsung, maka dia harus memiliki pemahamannya sendiri. Benar saja, saat berikutnya, ketika cakar Zhao Ling membanting dari tubuh Xiao Yan dan menembus tubuh Xiao Yan, yang keluar hanyalah suara tajam dari angin yang pecah dan kekosongan yang terkoyak oleh energi pertempuran. Adegan penyemprotan darah tidak terlihat sama sekali. Gambar samping. Pada saat ini, ekspresi wajah Zhao Ling langsung kusam, dan pikirannya kosong saat ini. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bagaimana Xiao Yan, yang jelas-jelas sudah mati di bawah cakarnya, lolos dari serangan mendadaknya. Pada saat yang sama, ekspresi wajah para penonton yang melihat pemandangan ini menjadi sangat menarik dalam sekejap. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang ini, benar-benar kabur. Bagaimana dia melakukannya? Putra ini jelas bukan orang biasa. Ketika pemandangan di langit ini muncul di depan mata semua orang, tiba-tiba, ledakan diskusi yang mencengangkan terdengar seperti guntur di langit dan bumi ini. Murong Qianqian di tanah tidak bisa menahan nafas lega saat ini. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, melihat Xiao Yan aman saat ini, gadis itu masih merasa sedikit bergairah. Kecepatannya terlalu lambat. Dengan kecepatan ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengenai seseorang? Di langit, ketika Zhao Ling sadar kembali, suara dingin Xiao Yan terdengar di telinga Zhao Ling. Mendengar kata-kata dingin yang sepertinya dekat dengan telinganya, ekspresi wajah Zhao Ling langsung berubah, dan sepasang cakar tajam berayun dengan keras ke arah kekosongan di sisi kanannya hampir seperti refleks yang terkondisi. Dentang, terdengar suara tabrakan yang keras, percikan api keluar, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak pada saat ini. Kekosongan di sekitar keduanya juga bergetar hebat, dan riak ruang yang tak terlihat perlahan menyebar. Saat Zhao Ling menoleh untuk melihat, matanya tidak bisa menahan tertegun lagi, dan dia melihat sepasang cakar tajamnya yang bangga, pada saat ini, benar-benar digenggam oleh pria berjubah hitam di depannya dengan telanjang tangan. Apa? Melihat pemandangan ini, Zhao Ling tiba-tiba terkejut, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih ngeri. Dia memutar tubuhnya, dan langsung memukul kepala Xiao Yan dengan tendangan cambuk. Tertawa, dengan suara angin kencang yang pecah, Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit, dan dengan mudah menghindarinya. Pada saat yang sama, tangan yang mencengkeram cakar yang terakhir juga tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan meninju telapak tangannya dengan keras. Bam, dengan suara, tubuh Zhao Ling terlempar ke belakang oleh kekuatan yang tiba-tiba. Ayo pergi bersama, kita tidak boleh membiarkan dia bernafas lagi. Merasakan teror Xiao Yan,
Zhao Ling tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di hatinya. Dia bertukar pandang dengan Zhao Ying, keduanya mengangguk serempak, dan segera bergerak menuju Xiaoyan. Minum. Zhao Ying mengangkat tombak peraknya dan menusuk tenggorokan Xiaoyan. Zhao Ling mengayunkan cakarnya dengan ganas dan langsung mengangkat kepala Xiaoyan. Bang bang bang. Meskipun ofensif keduanya tidak lemah, Xiaoyan selalu acuh tak acuh. Dia memblokir gerakan membunuh mereka berdua satu persatu dengan gerakannya. Itu bukan kerugian kecil. Ledakan. Ada tabrakan sengit lainnya, dan Xiaoyan meninju senjata perak itu dengan keras. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh senjata lurus dengan cepat menjadi melengkung tidak normal, sampai Zhao Ling di sisi lain melambaikan cakarnya lagi. Saat bergegas menuju Xiaoyan, Xiaoyan baru saja mendengus dingin, lengan kanannya terguncang hebat, dan kekuatan besar mengalir keluar, bahkan Zhao Yingdan tidak bisa membantu tetapi dengan cepat mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, Zhao Ling datang di depan Xiaoyan, cakarnya menari dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ratusan roh juang menebas Xiaoyan seperti pisau baja, bahkan kekosongan itu tiba-tiba terkoyak. Pada saat yang sama, Zhao Ling juga menggertak dirinya sendiri, mengangkat cakar tajamnya tinggi-tinggi, dan menebas keras kepala Xiaoyan. Segel Kaisar Kuno, hancurkan. Dengan semburan telapak tangan, roh-roh juang itu diblokir dalam sekejap, dan pada saat yang sama Zhao Ling menggertaknya, tinjunya tiba-tiba terkepal, dan dengan pikiran, tubuh kaca Vajra diusir seketika, di mana yang kuat ketika cakar jatuh, dia memegangnya di telapak tangannya. Apa? Mencengkeram cakar tajam Zhao Ling yang menutupi tangannya, Xiaoyan mengguncang tangannya yang besar dengan keras, dan segera, cakar tajam di telapak tangannya tiba-tiba hancur dengan sekali klik. Segera setelah itu, Xiaoyan membuka dan menutup tangan besarnya, lalu meninju lagi, menghempaskan tubuh Zhao Ling dengan pukulan lain. Saat dia berbalik, Xiaoyan mengayunkan tinjunya dengan keras, dan pada saat yang sama membuka mulutnya dengan marah, kemarahan Huang Kuantian dilepaskan, dan Zhao Ying, yang menyerang di belakangnya, tiba-tiba membeku dalam kehampaan, dan Xiaoyan juga meninju begitu saja di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, 2,5 kaisar bintang 9 semuanya dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Antara langit dan bumi, semua orang merasakan kengerian pada metode gemuruh Xiaoyan. Tanpa diduga, kaisar setengah bintang 9 yang agung memandang seluruh wilayah barat, dan mereka semua adalah orang-orang di tingkat puncak yang sebenarnya. Di depan pemuda berjubah hitam ini pada saat ini, akan menjadi sangat rentan, sungguh tidak bisa dipercaya. Namun, setelah meniup mereka berdua, Xiaoyan tidak berhenti karena ini. Sekarang situasi pertempuran telah diputuskan, yang ingin dia lakukan adalah mengakhiri pertempuran ini sepenuhnya, dan dia siap untuk mengakhiri pertempuran ini. Palem keberuntungan hebat, ada teriakan tajam di dalam hatinya, dan di langit, Xiaoyan, yang seperti dewa raksasa, tiba-tiba menghantam kehampaan di depannya dengan tangan besar, dan tiba-tiba, lingkaran cahaya hitam dengan gelombang api berpusat pada Xiaoyan, membentang melintasi langit dan bumi, itu dengan cepat menyebar ke arah kehampaan yang jauh, dan dalam sekejap mata, itu menyelimuti tubuh Zhao Ling dan yang lainnya yang mundur. Segera, kekuatan melahap yang unik dari Great Heaven Good Fortune Palem terpancar, dan tubuh Zhao Ling dan yang lainnya ditelan oleh Great Heaven Good Fortune Palem, di bawah kegelapan yang dalam, ada ledakan jeritan menyakitkan segera voice. Di langit, wajah orang-orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa tidak berubah sedikit. Bahkan jika mereka hanya melihat kekuatan melahap di lingkaran cahaya, mereka tidak akan merasakan kedinginan di hati mereka. Kekuatan dari keterampilan bertarung ini secara alami tak perlu dikatakan. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Zhao Ling dan Zhao Ling akan mati di bawah keberuntungan Xiaoyan, sebuah kata tua yang samar tiba-tiba datang dari antara dunia dan bumi. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah seketika, bahkan Xiaoyan tidak dapat membantu menunjukkan dalam dan bermartabat di wajahnya saat ini. Teman kecilku, kamu harus memaafkan dan memaafkan. Kamu telah memanfaatkannya hari ini, dan mereka juga telah dihukum olehmu. Demi orang tua ini, biarkan saja. Mendengar ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit. Murong kian-kian di tanah di bawah juga menatap Xiaoyan pada saat ini. Kedua mata itu bersentuhan sejenak, dan kemudian Xiaoyan mengangguk dengan kejam. Dengan pikiran, dia menarik diri. Yang Agung Palem keberuntungan surga. Pada saat yang sama, dia berbisik di dalam hatinya, berkata. Tanpa diduga, di kota Sulan yang kecil ini,
kamu bahkan bisa bertemu dengan orang kuat setingkat Kaisar Dou. Kekuatan 4 keluarga besar bahkan lebih tak terbayangkan. Ketika kata-kata lelaki tua itu bergema di antara langit dan bumi, semua orang di lapangan terkejut saat ini, terutama setengah Kaisar Bintang 9, yang ekspresinya menjadi ngeri saat ini. Benar-benar tidak terduga bahwa insiden antara beberapa setengah Kaisar akan mengejutkan orang ini. Melihatnya seperti ini pasti leluhur dari keluarga Zhao. Cek tes, tidak disangka, bahkan dia kaget. Hei, Tuan Zhao sangat mencintai Zhao Qi. Biasanya, anak itu sombong dan mendominasi. Setengah dari kepercayaan dirinya harus berasal dari kakeknya, pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Bintang 2. Jauh di atas langit, beberapa setengah Kaisar Bintang 9 saling berbisik tentang situasi di arena, dan kata-kata mereka penuh dengan kecemburuan terhadap apa yang disebut Tuan Zhao. Aneh, Zhao Qi begitu terintimidasi oleh pria ini sehingga dia pingsan sekarang. Menurut akal sehat, Tuan Zhao seharusnya sudah lama muncul. Mengapa dia begitu sopan kepada anak ini hari ini? Ketika beberapa orang sedang berdiskusi, mereka tidak dapat menahan perasaan curiga tentang perilaku abnormal lelaki tua itu. Hehe, setahun yang lalu, patriark dari keluarga Zhao telah menyentuh penghalang dari Kaisar Petarung Bintang 3, dan dia akan menerobos sekarang, tetapi dia kebetulan menemukan hal seperti itu, jadi tentu saja dia tidak bisa muncul secara langsung. Jika tidak, dengan temper orang tua itu, anak ini seharusnya sudah dipotong-potong sejak lama. Selain itu, patriark keluarga Zhao juga kebetulan meninggalkan keluarga Zhao untuk sementara karena beberapa urusan. Sekarang keluarga Zhao tidak memiliki pemimpin, dan bahkan 2,5 Kaisar Bintang 9 terkuat semuanya telah dikalahkan oleh anak ini. Di keluarga Zhao saat ini, tentu saja jika Anda tidak dapat melakukan apapun padanya, sikap leluhur keluarga Zhao secara alami akan menurun. Mendengar kata-kata ini, 9 bintang dan setengah kaisar lainnya segera mengerti. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan ekspresi takjub. Tidak heran, leluhur keluarga Zhao sangat mencintainya dan cucu ini tidak pernah muncul kekuatannya akan membuat terobosan lagi. Pada saat yang sama, di sisi lain, Xiao Yan dalam kehampaan juga menahan napas, dan datian Fortune Palem yang dilepaskan secara bertahap menghilang. Kedua Zhao Ling yang awalnya ditelan oleh halo energi hitam legam juga berteriak. Di tengah, itu muncul di hadapan semua orang lagi. Menyipitkan matanya, mata tajam Xiao Yan perlahan-lahan menyapu langit, dan sorot matanya yang hitam legam dengan cepat menjadi serius. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa sejak suara lelaki tua itu keluar sekarang, di bagian surga ini dan bumi, telah diselimuti paksaan yang mengesankan. Meskipun paksaan tersebut belum sepenuhnya terungkap, hal itu masih membuat Xiao Yan merasakan hawa dingin yang dalam di hatinya. Tidak lama kemudian Xiao Yan mengangkat pandangannya, mengepalkan tinjunya, dan mengangkat tangannya ke arah langit di atas kepalanya, berkata dengan nada serius. Sejak senior maju, junior harus memberikan wajah ini pada senior. Masalah hari ini tidak lebih dari itu. Menghadapi pembangkit tenaga Doudi, bahkan Xiao Yan yang arogan harus menahan temperamennya. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani hari ini. Jika dia tidak bisa menanganinya dengan hati-hati, begitu pihak lain menyerangnya, maka Xiao Yan bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk membantah. Merasakan bahwa Xiao Yan mundur, leluhur keluarga Zhao juga secara tidak terlihat menarik aura dan paksaannya. Seperti yang dikatakan setengah Kaisar Bintang 9 sebelumnya, dia sekarang berada dalam masa kritis terobosan, dan sangat berbahaya untuk melakukan gerakan gegabah. Jika dia terus dalam keadaan ini, itu tidak akan ada gunanya baginya. Hehe, yang disebut tidak ada kenalan, masalah hari ini, saya percaya itu hanya kesalahpahaman. Sekarang kesalahpahaman telah diselesaikan, saya ingin mengundang Anda berdua untuk mengunjungi keluarga Zhao saya. Tentu saja, salah satunya adalah untuk melihat bahwa kalian berdua adalah orang asing. Sobat, saya pikir ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota Sulan. Keluarga Zhao saya pandai menjadi tuan tanah. Kedua, karena suku itu manja dan menyinggung teman kecil saya. Saya keluarga Zhao juga berharap untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Jika kalian berdua tidak keberatan, kalian dapat tinggal di keluarga Zhao saya selama beberapa hari lagi, dan keluarga Zhao saya pasti akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Setelah beberapa kata jatuh, orang tidak dapat menemukan kesalahan,
dan ketika Murong Qianqian mendengar kata-kata itu, dia mengabaikan Zhao Qi yang pingsan, memutar tubuh halusnya, dan datang ke sisi Xiaoyan, matanya yang indah berputar menjauh. Yang terakhir, katanya sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu ingin duduk? Saya pikir lelaki tua ini sepertinya mengakui kesalahannya. Kamu bisa pergi dan makan sesuatu yang enak, hihi. Oh, lihat, apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat lelaki tua itu? Jika kita benar-benar pergi, bukankah kita akan dikirim ke pintu mereka untuk memukuli mereka, untuk menangkap kura-kura di dalam guci? Itu akan sulit bagi kita untuk melarikan diri, dan pihak lain adalah Dodi Qiang atau, mungkin ada beberapa alasan mengapa dia tidak bergerak, tetapi begitu dia bergerak, kita tidak akan dapat melarikan diri meskipun kita menginginkannya. Mengenai kata-kata gadis itu, Xiaoyan mencibir, matanya dengan sungguh-sungguh menyapu langit, dan di antara alisnya, kekuatan jiwa yang besar dan menakutkan tiba-tiba menyapu, dengan hati-hati menjelajahi kehampaan tempat dia berdiri. Setelah beberapa lama, Xiaoyan menarik pandangannya lagi, melirik Murong Qianqian di samping, dan segera berkata dengan suara terkonsentrasi ke kekosongan di atas kepalanya. Kebaikan senior dihargai, tapi kita masih harus buru-buru, jadi tidak nyaman mengganggu kalian. Dua junior, katakan saja selamat tinggal. Menghadapi kehampaan di atas kepalanya, Xiaoyan menangkupkan tangannya, meraih Murong Qianqian yang ada di samping, dan ingin berbalik dan pergi. Dengan perkembangan situasi seperti ini, Sulan City tidak lagi memiliki keamanan untuk Xiaoyan, apalagi sekarang dia harus melindungi Murong Qianqian di sisinya, yang membuatnya ceroboh dalam segala hal yang dilakukannya. Di hadapan Doudi yang perkasa ini yang belum pernah muncul sebelumnya, daripada terus bertahan, lebih baik pergi dan menyimpan masalah. Namun, tepat ketika Xiaoyan berbalik dengan Murong Qianqian, suara lelaki tua itu datang lagi dari dunia kali ini. Saat kata-kata lelaki tua itu jatuh, mata semua orang di dunia menatap Xiaoyan. Hehe, mengapa Yang Mulia pergi dengan tergesa-gesa? 2 tahun yang lalu, Yang Mulia telah bertarung melawan 4 ketua sekte tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Kenapa hari ini, seorang lelaki tua seperti saya, biarkan Yang Mulia Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menghindarinya? Saat kata-kata itu jatuh, mata semua orang di dunia menjadi ngeri dalam sekejap, dan mata mereka tertuju pada tubuh Xiaoyan seperti lampu sorot. Ada kejutan, kecurigaan, serta keterkejutan dan keserakahan di mata itu. Xiaoyan, nama yang telah tenggelam dalam ingatan semua orang seiring berjalannya waktu, secara bertahap diingat oleh semua orang di lapangan mengikuti kata-kata lelaki tua itu, dia dengan cepat mengingat nama yang mengguncang seluruh wilayah barat 2 tahun lalu. Xiaoyan, dia adalah Xiaoyan yang diburu oleh 4 sekte besar 2 tahun lalu. Dia masih hidup, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah ditangkap oleh 4 sekte besar? Kentut, mereka yang ditangkap hanyalah penipu Xiaoyan. Yang ini mungkin Xiaoyan yang asli. Dalam kehampaan, setengah Kaisar Bintang 9 itu juga menatap Xiaoyan dengan mata yang rumit saat ini. Meskipun mereka sangat tersentuh oleh janji yang dibuat oleh 4 sekte besar, mereka juga melihat kekuatan tempur yang menakutkan yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Kekuatan semacam itu, bahkan mereka hampir tidak bisa menggoyahkannya. Tetapi pada saat ini, kerumunan di tanah di bawah menjadi bersemangat untuk mencoba. Setengah Kaisar Bintang 9 itu dapat menjaga hati mereka dalam menghadapi godaan besar, tetapi mereka tidak bisa. Bagi mereka yang tidak cukup kuat, ramuan tingkat Kaisar sangat menarik, dan ada seni bela diri dan keterampilan bertarung lainnya. Inilah mengapa mereka tidak punya alasan untuk menolak. Janji dari 4 sekte besar membuat hati orang-orang kuat biasa ini tiba-tiba menjadi panas. Haha, tanpa diduga, setelah 2 tahun, Xiaoyan muncul lagi. Ayo pergi bersama, selama kita bisa menangkapnya, hadiah dari 4 sekte utama akan menjadi milik kita. Di atas tanah, sekelompok kepala manusia hitam berteriak kegirangan, dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Sinar cahaya Douqi melesat ke langit dengan cepat, dan cahaya cemerlang memantul antara langit dan bumi, dan menyatu satu sama lain, yang lain, memadatkan momentum yang kuat. Paksaan itu datang untuk menindas Xiaoyan yang berada di atas kehampaan. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut. Tanpa diduga, lelaki tua itu bisa mengenalinya. Dari sudut pandang ini, leluhur keluarga Zhao ingin menggunakan tangan orang-orang ini untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Bagaimana, gadis kecil, apakah kamu masih menganggap lelaki tua itu orang yang baik?
Dengan ekspresi tak tergerak di wajahnya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Murong Qianqian dan bertanya dengan senyum ringan. Mendengar ini, gadis itu tidak bisa menahan alisnya. Setelah mengutuk patriark keluarga Zhao dengan keras di dalam hatinya, dia memutar mulut kecilnya dengan ringan, melirik kerumunan di bawah dengan matanya yang indah, dan mengerutkan kening pada Xiaoyan dan bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka melakukannya bersama, itu akan merepotkan. Menggelengkan kepalanya dengan ringan, Xiaoyan tersenyum dan mengalihkan perhatiannya ke setengah kaisar bintang 9 di atas langit. Menurutnya, orang-orang ini adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Selama mereka tidak melakukan apa-apa, hari ini di Sulan City, tidak ada yang bisa menghentikannya, tentu saja, kecuali leluhur keluarga Zhao. Beberapa orang melihat tatapan Xiaoyan, tetapi mereka tersenyum ramah pada Xiaoyan, dan salah satu dari mereka juga membalas Xiaoyan. Haha, aku juga sudah lama mengagumi Yang Mulia Xiaoyan, tapi kami tidak peduli dengan hadiah dari 4 sekte utama, jadi tolong, Yang Mulia Xiaoyan, jangan khawatirkan kami. Begitu kata-kata ini keluar, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah diyakinkan, dia menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di langit, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke kelompok setengah kaisar yang padat di tanah di bawah. Pemaksaan yang menakutkan meningkat dengan cepat di depan Xiaoyan dengan momentum yang luar biasa, seperti monster besar, menekan Xiaoyan dengan keras. Dengan wajah dingin, Xiaoyan mendengus, matanya menyipit sia-sia, cahaya dingin berkedip jauh di dalam pupilnya, tubuhnya sedikit gemetar, dan segera dia melangkah maju dengan ganas yang tersapu keluar dari tubuh. Saat dua aura menakutkan itu bertabrakan, dunia menjadi sunyi, dan segera setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan dengusan dingin yang mengejutkan dunia, dan saat berikutnya, aura itu dipaksakan oleh upaya bersama semua orang di kota, itu seketika, dihancurkan oleh Xiaoyan. Kekuatan destruktif langsung memaksa semua orang di kota di bawah untuk mundur, dan pada saat yang sama pemaksaan itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Wajah semua orang menjadi pucat dalam sekejap. Mereka yang tidak takut mati, kemarilah. Dengan teriakan keras, wajah semua orang di dunia berubah pada saat yang sama. Tidak ada yang menyangka bahwa aura yang dipaksakan oleh semua orang di kota akan benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan saja. Tidak terbayangkan. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar di langit merasakan kejutan yang dalam di hati mereka. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menghancurkan kota dengan kesombongan seperti itu. Pemuda berjubah hitam yang tampak biasa di hadapannya ini benar-benar mengejutkan mereka. Siapa yang mengira setengah kaisar bintang 6 akan mampu mengalahkan setengah kaisar bintang 9, dan bahkan menghancurkan kota dengan kekuatannya sendiri. Tetapi hari ini, tidak ada yang akan mempercayai hal semacam ini, tetapi itu sebenarnya muncul di depan mereka. Bagaimana ini bisa membuat hati mereka terus tenang? Mengikuti kata-kata Xiaoyan, aura yang baru saja dinyalakan di kota di bawah dengan cepat menghilang bersamaan dengan jatuhnya kata-kata Xiaoyan. Menghadapi Xiaoyan, yang bahkan lebih menakutkan daripada 9 bintang dan setengah kaisar, orang-orang ini tidak punya pilihan selain menghindari mereka. Pada saat yang sama, leluhur keluarga Zhao juga terdiam dengan hati yang penuh amarah. Kekuatan Xiaoyan mengejutkannya, dia berpikir bahwa selama dia mengungkapkan identitas Xiaoyan, banyak orang akan bergegas menuju Xiaoyan, salah satu dari mereka bisa membunuh Xiaoyan. Sayang sekali, tapi dia meremehkan kekuatan Xiaoyan di bawah aura Xiaoyan, orang-orang itu bahkan tidak berani menyerang, apalagi membunuh Xiaoyan. Tatapan dinginnya perlahan menyapu sekelompok orang di bawah. Segera, Xiaoyan menarik pandangannya, menatap setengah kaisar bintang 9 di atas langit lagi, tersenyum sedikit pada mereka, dan menangkupkan tangannya. Melihat ini, orang-orang yang terakhir tidak berani lalai di hati mereka, mereka juga menangkupkan tinju mereka ke Xiaoyan, dan kemudian, Xiaoyan menarik Murong Qianqian yang berada di samping, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang, menuju luar kota Sulan. Tapi saat Xiaoyan dan keduanya hendak meninggalkan kota Sulan, suara leluhur keluarga Zhao bergema di antara langit dan bumi. Xiaoyan, lelaki tua itu telah menuliskan apa yang terjadi hari ini. Setelah lelaki tua itu meninggalkan Bea Cukai, aku pasti akan menemuimu secara langsung. Kapanpun, ketika suara tua yang agak serak jatuh, Xiaoyan juga mengucapkan dengan dingin tanpa menoleh, dan segera memegang Murong Qianqian dengan satu tangan, dengan gerakan tubuhnya,
Tian Jueste terlempar keluar dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap mata dalam pandangan semua orang. Ketika aura Xiaoyan dan Murong Qianqian benar-benar menghilang antara langit dan bumi, semua orang di kota secara bertahap sadar kembali. Memikirkan semua yang terjadi sebelumnya, semua orang merasakan perasaan yang tidak nyata di hati mereka, tetapi penampilan Xiaoyan membuat mereka secara bertahap mengerti bahwa tampaknya wilayah barat ini akan segera menimbulkan keributan lagi. Dan protagonis ini, setelah 2 tahun, muncul untuk pertama kalinya di kota Sulan hari ini, Xiaoyan. Dengan kemunculan Xiaoyan, seluruh wilayah barat akan kacau karena dia, dan 4 sekte besar tidak akan lagi damai. Pencarian sekitar 2 tahun lalu akan dilakukan lagi 2 tahun kemudian. Tapi sekarang, kekuatan Xiaoyan bahkan lebih kuat dari 2 tahun lalu, bahkan 9 bintang dan setengah kaisar tidak lagi ada di matanya. Aku khawatir satu-satunya yang bisa menghadapinya adalah orang kuat Doudi yang sebenarnya, Bar. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu sejak Xiaoyan dan Murong Qianqian meninggalkan kota Sulan. Selama setengah bulan ini, Xiaoyan memimpin Murong Qianqian jauh ke barat dengan memakai bintang dan bulan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan dan mereka berdua juga mengenakan jubah hitam. Dengan napas tertahan, perjalanan dianggap aman, dengan cepat diselesaikan oleh Xiaoyan dengan cara yang menggelegar. Selama perjalanan ini, Murong Qianqian berbicara lebih sedikit, seolah-olah dia khawatir akan menyebabkan masalah pada Xiaoyan, jadi dia dan Xiaoyan bergegas tanpa henti di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, jejak kekecewaan berangsur-angsur melonjak di hati gadis itu. Setelah setengah bulan melakukan perjalanan cepat, kedua Xiaoyan saat ini hanya berjarak kurang dari seminggu dari Sahepu. Berpikir bahwa dia akan dipisahkan dari Xiaoyan dalam seminggu, Murong Qianqian tidak dapat menahan perasaan seperti gadis kecil di hatinya, tetapi ketika memikirkan situasi Xiaoyan, gadis itu tidak punya pilihan selain bergegas. Alasan mengapa Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk bergegas tidak hanya untuk menghindari mereka yang ingin membunuhnya, tetapi juga untuk memastikan keselamatan Murong Qianqian. Tetapi dalam hal ini, bagaimana dia bisa mengabaikan Xiaoyan? Dalam sekejap mata, Xiaoyan dan Murong Qianqian muncul di depan sebuah kota lagi. Yancheng, hei, kudengar ada banyak barang bagus dalam pelelangan di Yancheng ini. Banyak kekuatan dan keluarga telah mengirim orang ke sini, dan ada juga beberapa pejuang yang kuat. Haha, ya, konon kali ini aliansi alkemis telah mengirim orang. Sepertinya itu karena bunga menyala yang muncul di pelelangan. Hei, benda itu adalah yang terbaik di antara bahan obat yang dikaitkan dengan api. Itu adalah tak terduga bahwa pemiliknya akan melelangnya. Mendengar suara-suara dari orang yang lewat, di bawah jubah hitam pekat, wajah polos Xiaoyan tiba-tiba mengungkapkan sedikit keheranan pada saat ini. Dengan mata menyipit, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Murong Qianqian yang berada di sampingnya, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Saat kamu memasuki kota kali ini, cobalah untuk menjadi serendah mungkin. Menurut persepsiku, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik setingkat Doudi di sini. Mendengar ini, gadis yang ditutupi jubah itu mengangguk ringan, tetapi segera mengikuti, seolah-olah dia tiba-tiba bereaksi. Dia buru-buru menatap Xiaoyan dan berkata, "Ada Kaisar Dou di sini. Kalau begitu jangan masuk. Jika kamu ketahuan, itu akan berbahaya. Hehe. Jangan khawatir, selama kamu berhati-hati, tidak ada hal serius yang akan terjadi. Bahkan jika kamu ketahuan dan kamu tidak bisa mengalahkan kami, ayo kabur, dan masih ada beberapa hal yang aku butuhkan di sini." Di akhir kalimat, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata Xiaoyan, dan sedikit kejutan muncul di kedalaman matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa hal-hal seperti itu akan sulit ditemukan, tetapi keberuntungan Xiaoyan tampaknya sangat baik. Tanpa diduga, dia bisa menemukannya hanya setelah meninggalkan pegunungan Silin selama sebulan. Jika demikian, bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan itu pergi dengan mudah? Lagi pula, jika Anda melewatkannya kali ini, maka jika Anda ingin bertemu lagi lain kali, Anda tidak tahu kapan Anda akan mendapatkannya. Bunga yang menyala-nyala, ini adalah bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan Ice Spirit Pill, dan kepentingannya dalam Ice Spirit Pill tidak kalah pentingnya dengan Bingling Cold Liquid. Terakhir kali ketika Xiaoyan berada di Gua Yanxi, dia telah memperoleh kristal api, yang merupakan produk dari energi kental bunga api. Awalnya, Xiaoyan berpikir bahwa dia juga akan mendapatkan bunga api,
tetapi dia tidak bisa melihat pada akhirnya hal ini selalu disimpan dalam hati Xiao Yan, dan sekarang hal itu benar-benar terjadi. Xiao Yan tidak akan membiarkan dirinya melewatkannya dengan mudah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, Xiao Yan segera tersenyum sedikit, dan segera mengambil murong Qian-Qian di sampingnya. Keduanya bergerak bersamaan, dan berjalan perlahan menuju Yan Cheng di depan mereka. Di bawah tatapan sersan penjaga yang akrab, kedua Xiao Yan berjalan perlahan. Pada saat yang sama, di antara alis mereka, kekuatan jiwa yang luas menyebar dengan tenang, menjelajahi semua orang kuat di kota. Setelah memasuki kota, kedua Xiao Yan dengan santai menemukan tempat tinggal, dan setelah pemukiman sederhana, keduanya berjalan di jalan yang penuh dengan orang lagi. Matahari terik yang datang menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, melihat garis kota besar di depannya dan kerumunan orang datang dan pergi di jalan-jalan lebar. Xiao Yan juga tidak bisa menahan tes-tes dengan takjub. Dari segi skala saja, skala Yan Cheng jauh lebih besar daripada kota Sulan, bahkan kota kuno liar di wilayah selatan tidak dapat dibandingkan dengan skala ini. Dari sini, kehebatan kota Yan ini juga bisa dibayangkan. Tentu saja, sebagai perbandingan, hal-hal di sini secara alami tidak sebanding dengan kota kuno yang liar. Dan karena apa yang disebut pelelangan, sekarang, di kota Yan ini, banyak orang kuat telah berkumpul. Di sini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa orang terlemah telah mencapai tingkat 1,5 bintang kaisar. Dibandingkan dengan tempat lain, kesenjangannya jelas. Saat ini, berita yang paling banyak tersebar di kalangan masyarakat adalah tentang pelelangan. Di kedua sisi jalan, toko-toko berjejer rapi, dan arus orang yang datang dan pergi terus datang dan pergi. Mendekatnya pelelangan juga mendatangkan keuntungan besar bagi toko-toko ini. Di waktu normal, acara akbar seperti itu jarang terjadi. Keduanya berjalan perlahan di antara kerumunan, dan baru pada saat ini mereka benar-benar menyadari daya tarik besar dari pelelangan ini. Setelah beberapa pemahaman, Xiao Yan tahu bahwa masih ada 3 hari sebelum pembukaan pelelangan. Setelah 3 hari, sekarang Xiao Yan menoleh ke belakang dan memikirkannya. Dia menyadari bahwa sepertinya hanya ada 3 pil yang tersisa di tubuhnya. 3 pil kelas kekaisaran. Dalam pelelangan semacam ini yang bahkan Kaisar Dou yang kuat akan tergoda, dia mungkin benar-benar kesulitan mendapatkan bunga yang menyala-nyala. Dengan senyum masam yang tak berdaya di hatinya, Xiao Yan mengangkat pandangannya, tetapi menemukan bahwa dia dan Murong Qian-Qian, yang berada di sampingnya, sudah berdiri di depan bengkel obat. Melihat 3 karakter besar Qian Yao Fang, Xiao Yan mau tidak mau mengangkat alisnya. Nama ini memberinya perasaan deja vu. Memutar kepalanya, dia bertukar pandang dengan gadis yang melepas jubahnya. Gadis itu tersenyum sedikit, sementara Xiao Yan sedikit mengernyit, berpikir sejenak, lalu dengan pikiran untuk mencobanya, dia berjalan perlahan menuju Qian Yao Fang di depan. Dari dia masuk. Tujuan perjalanan Xiao Yan tidak hanya untuk mengumpulkan beberapa berita tentang pelelangan, tetapi juga untuk menemukan beberapa bahan obat yang dia butuhkan. Selain Blazing Flowers, Ice Spirit Pill masih membutuhkan banyak bahan obat lainnya. Meski Xiao Yan sudah mengumpulkan banyak, masih ada beberapa yang hilang. Jika bisa ditemukan di sini bersama, Xiao Yan akan menghemat biaya. Kung Fu mencari-cari. Hanya saja di sepanjang jalan, yang dilihat Xiao Yan hanyalah beberapa toko kecil dan menengah. Xiao Yan tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin dia memiliki bahan obat yang dia butuhkan di toko-toko itu. Namun, itu membuat Xiao Yan merasa rasa malu di hatinya. Bengkel 1000 obat di depannya adalah bengkel obat terbesar yang pernah dilihat Xiao Yan di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan penindasan yang sangat mengerikan di pinggiran bengkel obat ini. Tak perlu dikatakan, bahwa harus menjadi penghalang yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik Doudi sendiri. Mampu membiarkan orang kuat di level Doudi mengambil tindakan secara langsung, ini sudah bisa menjelaskan latar belakang Qian Yao Fang ini. Jika Xiao Yan dapat menemukan apa yang dibutuhkan Xiao Yan di sini, maka perjalanan ini dapat dianggap sebagai perjalanan yang berharga bagi Xiao Yan. Begitu mereka berdua melangkah ke toko obat, aroma obat yang kuat mengalir ke arah Xiao Yan dan mereka berdua menghadapi situasi ini. Xiao Yan secara alami terbiasa, alisnya sedikit mengernyit, dan dia mengangkat bahu. Dia mengangkat hidungnya dan mengabaikannya. Melihat kembali Murong Qian-Qian di sampingnya, untuk kunjungan pertamanya ke tempat ini dengan aroma obat yang kuat, aroma obat ini membuat wajah gadis itu memerah dengan cepat, dan segera setelah itu, dia mau tidak mau bersin keras.
Tidak lama kemudian gadis itu secara bertahap terbiasa dengan aroma obat yang kuat di toko obat. Xiao Yan tersenyum, dan memimpin Murong Qianqian menuju bagian dalam toko obat. Di apotek, cukup banyak orang yang berkumpul saat ini, dan kotak batu giok yang sangat indah ditempatkan dengan rapi di atas meja kristal. Aroma obat di udara berasal dari tumpahan dari kotak batu giok. Penghitung di apotek dibagi menjadi 3 area, satu area pil, satu lagi area bahan obat, dan sisi lainnya adalah area larik. Membandingkan ketiga area tersebut, tidak diragukan lagi bahwa area pil memiliki jumlah orang yang lebih banyak. Lagi pula, bagi orang-orang ini, meskipun mereka adalah pembangkit tenaga setengah kaisar, pil tetap merupakan hal terpenting yang harus mereka tempuh. Di wilayah barat di mana setengah kaisar berkerumun, bahkan jika Anda setengah kaisar yang kuat, Anda masih tidak dapat menjamin keselamatan Anda sendiri dibandingkan dengan bahan obat dengan energi kekerasan. Pil dapat memainkan peran penting pada saat-saat kritis, menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak keberatan untuk membeli pil obat, dan untuk bahan obat itu, kecuali sang alkemis, tidak ada orang lain yang akan menyentuhnya. Adapun area arai, ada lebih dari selusin orang yang berpikir untuk membelinya, tetapi di area bahan obat, tidak ada seorang pun kecuali beberapa alkemis. Mengenai fenomena ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada cara lain, pil bisa dimakan untuk memulihkan luka dan menyelamatkan nyawa. Kecuali apoteker, hampir tidak ada yang mau menyentuhnya lagi. Penampilan Xiao Yan dan Murong Qianqian menarik perhatian banyak orang, terutama ketika mereka menatap Murong Qianqian di samping Xiao Yan. Sepasang murid itu bahkan lebih bersinar. Secara alami, tidak perlu banyak bicara tentang mata para pria, tetapi untuk para wanita itu, mereka mengerutkan kening, dan sedikit kecemburuan muncul di wajah mereka secara tidak sengaja, dan beberapa bahkan mencubit pria di sebelah mereka begitu saja. Segera di tengah-tengah semburan rasa sakit, dia berbalik dengan wajah tidak senang. Keduanya mendekat perlahan, tetapi mereka tidak memilih untuk melihat ramuan obat dan ramuan terlebih dahulu, tetapi langsung pergi ke konter tempat pelat formasi ditempatkan. Adapun disformasi, meskipun Xiao Yan pernah melihatnya sebelumnya, kesempatan itu hanya acak, tapi seperti saat ini, itu benar-benar pertama kalinya dia bisa mengamatinya dengan hati-hati dari jarak meja. Selain itu, Xiao Yan selalu ingin tahu tentang apa yang disebut master formasi. Xiao Yan benar-benar ingin mengalami keberadaan menakutkan yang bisa setenar alkemis. Saat dia berjalan mendekat, susunan logam berbentuk cakram muncul di mata Xiao Yan. Susunan di sini berbeda dengan pil obat itu, tidak perlu dilindungi oleh kotak batu giok, tetapi diletakkan dengan rapi di atas meja. Di setiap papan formasi, ada jimat formasi yang sangat misterius terukir. Simbol formasi terlihat bengkok dan tidak mengikuti ritme, tetapi secara samar-samar melepaskan aura yang tak terlukiskan, yang membuat orang semakin merasakan misteri formasi ini. Dan tepat ketika Xiao Yan dan Murong Qianqian sedang mengamati susunan di dalam meja kristal dengan ekspresi penasaran, di beberapa titik, di belakang mereka muncul seorang wanita yang berpakaian cantik dan anggun. "Hehe, tuan ini, apakah Anda akan membeli disarai?" Ketika suara penuh pesona datang, Xiao Yan dan Murong Qianqian sedikit terkejut. Segera, keduanya dengan cepat menoleh. Segera setelah itu, seorang wanita cantik dengan sosok mempesona muncul. Penampilan wanita cantik itu cukup cantik, dengan sosok bergelombang, dibalut gaun merah ketat, terlihat cerah, memancarkan pesona unik seorang wanita dewasa. Terutama ketika tatapan Xiao Yan memperhatikan sepasang mata sipit dan indah dari wanita di depannya yang menyiratkan musim gugur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik di dalam hatinya. Mata indah rintihan Sui Bo sepertinya selalu mengandung jejak provokasi, alis hitamnya sedikit mengernyit, sedikit gemetar, membuat hati seseorang bergetar. Dengan penampilan wanita cantik itu, bahkan jika area penglihatan yang luas di apotek berkumpul saat ini, suara menelan air liur bergema di aula. Beberapa orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya, terlebih lagi dia adalah terpesona oleh sosok mempesona wanita cantik ini. Pada saat ini, banyak orang di arena sedikit kehabisan akal, menatap wanita cantik berbaju merah yang muncul di depan Xiao Yan saat ini, bahkan ekspresi wajah Xiao Yan sedikit berubah. Menghadapi tatapan itu, senyuman di pipi wanita cantik itu menjadi semakin intens, dan ada kemegahan ungu di kedalaman sepasang mata yang indah, yang membuat semua orang di lapangan semakin terganggu olehnya. Melihat ekspresi wajah Xiao Yan, Murong Qianqian yang berada di samping tiba-tiba menjadi marah,
dan menginjak kaki Xiao Yan dengan keras dengan kaki kecilnya yang tangkas, menyebabkan yang terakhir langsung merasakan sakit, dan kemudian kembali sadar. Ekspresi wajah Xiao Yan berubah seketika ketika dia kembali sadar. Sepasang murid hitam legam tidak bisa menahan rasa keheranan yang mendalam pada saat ini. Xiao Yan secara alami tidak akan terlalu memperhatikan kecantikan wanita cantik di depannya, paling-paling dia hanya mengaguminya secara diam-diam di dalam hatinya, tetapi dia dibuat bingung oleh wanita di depannya tadi, yang menunjukkan bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa, setidaknya dia pasti pernah berlatih semacam kungfu dengan kemampuan pesona. Dan saat berikutnya, ketika Xiao Yan mencoba mendeteksi kekuatan wanita di depannya, kecurigaan di hatinya berubah menjadi kengerian dalam sekejap. Tanpa diduga, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia tidak dapat mendeteksi kekuatan wanita cantik berbaju merah di depannya. Kaisar Pejuang, mau tak mau aku berteriak dalam hati, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, aku tidak bisa mendeteksi orang yang tinggi atau rendah, dan kekuatannya, kecuali yang di atas Kaisar Do, pasti tidak akan memberikan hasil lain. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba menjadi ketakutan di dalam hatinya, wilayah barat ini benar-benar tempat persembunyian naga dan harimau. Tanpa diduga, saya baru saja keluar untuk membeli bahan obat, dan saya akan bertemu dengan pria yang begitu menakutkan di level ini, jika dia mengenalinya, itu akan menjadi bencana. Murong Qianqian di samping melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak pasti di wajahnya, dan kerutan di wajahnya yang cantik semakin dalam, dan dia tidak bisa tidak ingin menyerang Xiao Yan lagi, tetapi wanita cantik berbaju merah itu tiba-tiba membuat gerakan lain. Buka mulutmu. Hehe, Tuan, Anda dapat yakin bahwa Qian Yao Fang saya dalam bisnis. Kami hanya mengenali pelanggan, bukan identitas. Selama Anda datang ke Qian Yao Fang kami, Anda adalah pelanggan kami. Di sini, tidak ada yang dapat mengancam Anda. Pada saat yang sama ketika dia mengatakan ini, senyum di pipi cantik wanita cantik itu semakin kuat, dan Xiao Yan merasa heran lagi di dalam hatinya. Wanita di depannya memang bukan Fas biasa, dia bisa menebak apa yang terjadi di benak Xiao Yan hanya dengan perubahan wajahnya, orang seperti ini benar-benar menakutkan. Terima kasih Tuan Fang. Tidak lama sebelum Xiao Yan menangkupkan tangannya pada wanita cantik di depannya, dan berkata dengan nada serius. Hek, Anda tidak harus sopan, Pak. Sebagai pemilik apotek ini, saya memiliki kewajiban untuk menjaga identitas pelanggan, jika tidak, saya akan berada dalam situasi bisnis yang sulit. Suara nuo-nuo perlahan keluar dari mulut ceri kecil wanita cantik itu, ekspresi Xiao Yan mau tidak mau berubah sedikit, wanita ini tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga pesona ini membuat pusing. Melihat ekspresi wajah Xiao Yan, wanita cantik itu tidak bisa menahan cekikikan lagi, dan berkata, saya tidak tahu apakah Tuan membutuhkan arai. Jika perlu, saya bisa memperkenalkan beberapa jenis kepada Tuan. Mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu, Xiao Yan juga tersenyum hormat pada yang terakhir, berkata, saya belum meneliti formasi, saya hanya ingin tahu tentang formasi ini, jadi datang dan lihatlah, tetapi jika Fang Zhu mau, saya ingin mengetahui satu atau dua hal. Melihat Xiao Yan dan wanita cantik itu menunjukkan penampilan yang sopan, Murong Qianqian yang berada di samping merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya, melengkungkan bibirnya dengan ringan, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Untuk gerakan kecil Murong Qianqian, wanita cantik itu secara alami melihatnya, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi menggerakkan tubuhnya yang halus, berjalan dengan ringan, dan berjalan perlahan ke konter kristal, mata penuh musim gugur, memandangi susunan yang rapi ditempatkan di konter. Hei, Tuan, tolong lihat, apakah ada perbedaan antara susunan ini? Sambil mengatakan ini, tangan putih wanita cantik di kedalaman tubuh perlahan menyapu lemari pajangan, menunjuk ke susunan di konter dengan jari-jarinya yang ramping, dan berkata dengan senyum menawan di pipinya. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan segera melihat ke 8 larik yang ditampilkan di konter. 8 cakram formasi memiliki warna yang berbeda, dan ukurannya lebih besar dari telapak tangan seseorang, ada rune misterius dengan gambar terdistorsi yang terukir di atasnya, dan inilah tepatnya cakram formasi ini. Meskipun bentuk cakram formasi hampir sama, rune di atasnya tidak sama, sedangkan untuk warnanya hanya bahan yang digunakan untuk membuat cakram formasi yang berbeda. Pada di sini, satu-satunya perbedaan adalah rune yang terukir di atasnya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, itu benar,
Perbedaan yang paling jelas antara cakram formasi adalah rune yang terukir pada cakram formasi. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, wanita cantik itu tertawa. Pada saat yang sama, wanita cantik itu dengan santai mengeluarkan piringan formasi dari konter, dan meletakkannya di depan Xiao Yan dengan pikiran. Tiba-tiba, cahaya menyebar dengan cepat pada piringan formasi biru, dan energi pertempuran yang sangat padat muncul, juga memancar darinya. Dalam sekejap mata, penghalang dendam Qian terbentuk di sekitar susunan. Melihat penghalang ki pertempuran yang dipadatkan oleh susunan di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, dan mau tidak mau mendecakkan lidahnya dengan kagum. Dari perspektif penghalang dendam ini saja, itu mungkin mampu menahan pukulan penuh dari setengah kaisar bintang 8 biasa. Benar-benar membuat orang merasa malu bahwa piringan formasi yang tidak lebih besar dari telapak tangan manusia dapat memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Hehe, Pak, jangan kaget. Susunan cakram didasarkan pada batu roh. Meski terlihat biasa, energi yang terkandung di dalamnya tidak kalah dengan semangat juang yang dimiliki oleh beberapa setengah kaisar biasa. Namun, disformasi ini hanya beberapa barang biasa, meskipun kekuatan pertahanannya menakutkan, tetapi hanya dapat digunakan sekali. Setelah satu kali, mereka akan menjadi tumpukan limbah. Tepat ketika Xiao Yan kagum dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan dari formasi di depannya, wanita cantik di samping mengambil kembali formasi yang mengambang di depan Xiao Yan dengan santai. Kemudian tangan gioknya berputar, dan susunan lain digantung di kehampaan di depan Xiao Yan. Arai sama dengan skill bertarung. Satu adalah susunan pertahanan, dan yang lainnya adalah susunan ofensif yang berfokus pada kekuatan serangan. Tentu saja, ada juga susunan komposit yang menggabungkan keduanya. Formasi semacam ini merupakan kombinasi dari serangan dan pertahanan, yang dapat diserang dan dipertahankan. Xiao Yan sedikit mengangguk mengenai hal ini, dia sudah mengalaminya saat bertarung melawan Muhan. Setelah mengatakan itu, wanita cantik itu menjentikkan jarinya, dan susunan hitam legam di depan Xiao Yan segera mengeluarkan seberkas cahaya kemasan. Setiap golden light memiliki panjang dan pendek sekitar 1 inci, setengah ketebalan ibu jari tentu saja, ini hanya karena formasi belum dikerahkan sepenuhnya. Setelah selusin cahaya kemasan mengelilingi susunan untuk beberapa saat, mereka melayang di atas susunan seperti pedang kecil, perlahan berputar. Formasi semacam ini adalah formasi ofensif. Mengenai efeknya, saya tidak perlu banyak bicara tentang itu. Saya khawatir hal ini akan sulit untuk menarik perhatian Tuan hehehe. Di akhir kata-kata, wanita cantik itu dengan tajam menatap Xiao Yan dengan mata menawan, dan yang terakhir buru-buru menghindari saat dia bertemu dengan tatapannya. Menghadapi teknik pesona pembangkit tenaga listrik Doudi, Xiao Yan benar-benar tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun. Setelah senyum masam tak berdaya di hatinya, Xiao Yan mengangkat kepalanya lagi, dan matanya dengan cepat menyapu tubuh mempesona wanita cantik itu. Namun, menatap bibir kemerahan yang akan menetes, dia berkata, "Karena Fang Zhu telah menyebutkan dua yang pertama, mengapa kita tidak membicarakan yang ketiga juga, sehingga saya bisa mendapatkan banyak wawasan?" Xiao Yan tidak peduli dengan formasi. Alasan mengapa dia menanyakan ini hanya untuk memiliki pemahaman sederhana tentang formasi, agar tidak membuat dirinya tidak berdaya saat bertemu dengan master formasi yang berspesialisasi dalam formasi di masa depan. Hehe, Tuan selalu dipanggil dengan Fang Zhu, kedengarannya aneh. Saya Jin Yao, jadi Tuan panggil saja nama selir saya. Adapun formasi gabungan, Anda harus pergi ke lantai 2 untuk melihatnya. Jika suami bebas, saya tidak keberatan memperkenalkan lebih banyak kepadanya. Maka akan ada Tuan Lao Jinfang. Dengan hormat melengkungkan tangannya, kata Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Melihat ini, Jin Yao juga balas tersenyum pada Xiao Yan, lalu memalingkan matanya yang indah dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, kali ini Tuan datang ke Qianyao Fang saya, seharusnya tidak hanya untuk Arai, kan? Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sesaat tercengang, lalu segera berubah menjadi senyuman, mengangguk, dan berkata, "Hehe, Tuan Jinfang benar. Saya datang ke Qianyao Fang kali ini. Saya benar-benar tidak datang ke sini untuk formasi. Alasan utamanya adalah saya perlu memurnikan 2 pil. Beberapa bahan obat masih belum lengkap, jadi saya ingin mencoba keberuntungan saya. Jika Anda dapat menemukannya, itu hal yang baik, tetapi jika Anda tidak dapat menemukannya, tidak apa-apa." Sambil mengatakan ini,
Xiao Yan dan Jin Yao sudah mengangkat kaki mereka dan berjalan perlahan menuju lantai 2. Sambil melihat susunan tadi, Xiao Yan sudah memeriksa konter tempat bahan obat ditempatkan, tetapi hasilnya dia tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan, yang membuatnya merasa sedikit kecewa, tapi pada saat ini sejenak, kata-kata Jin Yao membuat hati Xiao Yan terasa panas kembali. Ketika Xiao Yan dan Jin Yao berjalan menuju lantai 2 satu demi satu, Murong Qianqian di belakang mereka memiliki wajah cantik dengan tatapan muram, matanya yang indah menatap Jin Yao, sepasang mata yang cerah di pupil matanya, di sana adalah tampilan sedikit aneh. Dan Jin Yao, yang merupakan pejuang yang kuat melawan Kaisar, secara alami merasakan permusuhan di mata Murong Qianqian, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasannya, tersenyum sedikit, dan kemudian mengabaikannya, dan Xiao Yan yang ada di samping berbicara dan tertawa. Mereka berjalan menuju lantai 2. Naik ke lantai 2, ruang di lantai 2 sedikit lebih kecil dari lobi di lantai 1. Beberapa partisi besar membagi seluruh lantai 2. Setiap partisi didedikasikan untuk menjual produk dan barang mereka sendiri. Di bawah kepemimpinan Jin Yao, Xiao Yan dan dia berbelok melalui beberapa koridor panjang, dan segera, sebuah aula dengan kata, obat, tertulis di plakat pintu muncul di depan Xiao Yan dan Jin Yao. Hehe, Pak, ada beberapa bahan obat berharga yang dijual khusus di sini, dan terus terang saya katakan bahwa apapun yang dijual di apotek kami pasti sangat bagus. Jika apotek kami sama sekali tidak mungkin kekuatan lain menghasilkan sesuatu yang tidak bisa diproduksi di dalam kota Yan ini. Jin Yao terkikik, tapi dengan kata-kata itu, dia penuh percaya diri. Hehe, karena memang begitu, sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia, tolong minta Tuan Jin Fang untuk memimpin. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Jin Yao, dan berkata. Keduanya melangkah ke aula, sementara Murong Qianqian berkeliaran di tempat lain di lantai 2 sesuka hati, mengikuti kekuatan jiwa Xiao Yan sepanjang waktu, itu tidak menghalangi dia. Memasuki aula, hal pertama yang menarik perhatian adalah pohon aneh setinggi 2 kaki. Sekilas, pohon ini terlihat seperti kipas yang dihamparkan, bahkan daun di atasnya juga seperti kipas daun hijau seperti kipas di aula yang terang benderang cahaya hijau dan bersinar yang berharga terpantul di dalamnya, seolah-olah seluruh pohon memancarkan cahaya, yang membuat orang merasa sedikit terharu saat melihatnya sekilas. Oh, pohon 1000 kipas. Melihat pohon ini, Xiao Yan tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat pohon yang aneh di sini. Tousan Fantri, dikatakan bahwa setiap daunnya membutuhkan 10 tahun untuk tumbuh, dan menilai dari penampilan pohon ini, mungkin setidaknya mendekati 1000 tahun. Hehe, Pak memang ahli dalam memurnikan obat. Pohon 1000 kipas di bengkel obat selir saya memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, tapi sayangnya pohon ini mati beberapa tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat menghidupkannya kembali. Petik 2. Di akhir kata-kata, bahkan Jin Yao tidak bisa menahan ekspresi penyesalan di wajahnya yang cantik, jelas, dia juga sangat menghargai pohon 1000 kipas ini. Tidak sulit membayangkan nilai pohon ini dihargai oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi. Awalnya, saya ingin menawarkan pohon 1000 kipas ini sebagai harta karun toko kota, tapi karena pohonnya sudah mati sekarang, saya hanya bisa meletakkannya di sini. Mendengar ini, Xiao Yan mau tidak mau menganggukkan kepalanya sedikit. Daun pohon 1000 kipas adalah bahan obat yang sangat berharga, terutama daun kipas 1000 tahun yang selalu ada di pohon 1000 kipas saat tumbuh. Mereka adalah bahkan lebih tak ternilai, itu adalah sesuatu yang dirindukan banyak alkemis. Tapi sekarang pohon itu sudah mati, dan daun-daun berumur 1000 tahun di atasnya hanya tinggal beberapa helai. Nilai pohon ini telah turun drastis begitu saja, tidak heran Jin Yao merasa sangat menyesal. Namun, mata Xiao Yan berputar sedikit, tetapi hatinya tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Sekarang adalah waktu ketika dia kekurangan persediaan pil, tetapi dia tidak tahu apakah pohon 1000 kipas ini dapat memberinya kejutan. Hehe, Tuan Jin Fang tidak perlu terlalu menyesal, saya pikir, saya mungkin punya cara untuk membantu Tuan Jin Fang menghidupkan kembali pohon 1000 kipas. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Jin Yao yang tampak menyesal, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan senyuman ringan. Dan ketika kata-kata di mulut Xiao Yan jatuh, ekspresi wajah cantik Jin Yao tidak bisa menahan sedikit pun berubah,
matanya yang indah langsung terangkat, dan dia menatap Xiao Yan, seolah-olah untuk memastikan apakah dia salah dengar. Anda tahu, untuk menghidupkan kembali pohon 1000 kipas, bahkan dia secara pribadi mengambil tindakan, tetapi pohon 1000 kipas pasti akan mati, tetapi Xiao Yan di depannya, kepercayaan diri seperti apa yang dia miliki. Melihat ini, Xiao Yan sedikit tersenyum, tidak banyak bicara, hanya mengulurkan satu jari, lalu dengan pikiran, tiba-tiba, sekelompok api seukuran ujung jari muncul di ujung jari Xiao Yan. Saat dia melihat api, Jin Yao hanya bisa membeku sesaat, dan kemudian dia membuat ekspresi yang sulit dipercaya. Setelah beberapa lama, Fang mau tak mau berseru kaget pada Xiao Yan, berkata, "Ini adalah api yang aneh, nyala kehidupan. Nyala kehidupan, peringkat kelima dalam daftar api alien. Fitur terbesar dari api ini adalah siapapun yang memilikinya dapat memiliki umur yang sangat panjang, bahkan dibandingkan dengan beberapa monster dengan umur yang sangat panjang. Di sisi lain, nyala kehidupan itu sendiri juga memiliki aura kehidupan yang menakutkan. Jika benih bahan obat dilemparkan ke dalam api aneh, hanya perlu beberapa saat benih itu tumbuh menjadi bahan obat. Pada saat yang sama, kemampuan nyala kehidupan juga dapat digunakan untuk menghidupkan kembali beberapa tanaman obat yang masih memiliki sisa nafas kehidupan. Dan saat ini, pohon 1000 kipas ini seperti itu. Meskipun menurut Jin Yao, 1000 pohon kipas telah mati selama beberapa tahun, namun menurut persepsi Xiao Yan, masih ada nafas kehidupan yang sangat kuat di dalam pohon 1000 kipas tersebut. Aura ini secara bertahap dipicu oleh pohon 1000 kipas yang tumbuh selama ribuan tahun. Bahkan dengan kekuatan Jin Yao, dia tidak pernah menyadarinya. Jika bukan karena tubuh Xiao Yan memiliki api langit dan bumi seperti api kehidupan, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Api kehidupan, saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Tuan masih membawa nyala api yang begitu aneh. Adapun keefektifan api kehidupan, Jin Yao, sebagai pembangkit tenaga Dodi, secara alami jelas di dalam hatinya, melihat Xiao Yan benar-benar mengeluarkan api kehidupan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dikatakan bahwa Tuan dapat mengendalikan banyak jenis api yang berbeda. Sebelumnya, saya tidak percaya, tetapi sekarang saya telah melihat Tuan Yan of Life, saya benar-benar harus merasakan kekaguman. Meskipun api aneh itu kuat, tampaknya tidak terlalu menarik bagi Jin Yao, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan mengagumi Xiao Yan beberapa kali, lalu sekali lagi menatap mata indahnya pada makhluk di antara Xiao Yan. Jari Yan Dian. Dia tampaknya lebih peduli tentang pohon 1000 kipas daripada api heterogen. Hehe, itu hanya beberapa trik kecil, bukan apa-apa. Sambil terkekeh, Xiao Yan juga tahu bahwa Jin Yao tidak bisa menunggu di dalam hatinya saat ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dengan pembukaan dan penutupan telapak tangannya. Dengan letupan, bola hijau zamrud nyala api naik dari telapak tangan Xiao Yan. Beberapa langkah ke depan, Xiao Yan berdiri di depan pohon 1000 kipas. Fluoresensi hijau zamrud terpantul pada Xiao Yan, seperti sepotong jasper. Tuan Jin Fang, ini adalah pertama kalinya saya melakukan hal semacam ini tentang membangkitkan pohon 1000 kipas. Keberhasilannya tergantung pada hasilnya. Jika tidak berhasil, Tuan, jangan khawatir, pohon 1000 kipas sudah menjadi pohon mati. Jika Anda tidak datang, itu hanya akan ditempatkan di sini dan tidak akan dikhianati. Jika Anda benar-benar tidak dapat menghidupkan kembali pohon 1000 kipas pada saat itu, maka ini jika pohonnya dihancurkan, itu akan dihancurkan, tetapi jika suaminya benar-benar dapat menghidupkannya kembali, maka saya dapat menjamin bahwa saya dapat membiarkan suami mengambil 3 barang dari bengkel 1000 obat saya. Sebelum Xiao Yan bisa menyelesaikan kalimatnya, suara Jin Yao Nuo datang segera setelah mendengar kata-katanya. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit gerakan di dalam hatinya. Dia benar-benar orang miskin sekarang, dan hanya ada 3 pil tingkat kaisar yang tersisa di tubuhnya. Saya khawatir dia hanya dapat mengambil paling banyak 2 atau 3 hal dari lokakarya 1000 obat ini. Dia mungkin tidak dapat berpartisipasi, jadi kata-kata yang dikatakan Jin Yao pada saat ini tidak diragukan lagi menggerakkan hati Xiao Yan. Hehe, kalau begitu pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Guru Jin Fang di sini. Mengenai kebangkitan pohon 1000 kipas, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Mengangguk kepalanya dengan berat, Xiao Yan mengayunkan telapak tangan yang mengendalikan Sengling Xian ke belakang dengan keras. Segera, api hijau zamrud menyapu,
seperti jaring api besar, menutupi Xiao Yan di depannya. Ribuan pohon kipas terbungkus di dalamnya. Saat nyala api kehidupan menyembur keluar, tiba-tiba, nafas kehidupan yang agung keluar dari api aneh, dan dengan cepat menyebar ke seluruh aula. Segera setelah itu, Jin Yao dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam kompartemen, beberapa bahan obat ditempatkan di udara. Permukaan yang semula kering dengan cepat berubah menjadi hijau, seperti tunas baru pada saat yang sama. Aroma obat menyebar dari aula, membuat orang merasa segar setelah menciumnya. Merasakan kelainan di aula, wajah cantik Jin Yao tiba-tiba menunjukkan kilau kegembiraan penampilan ini. Nyala api kehidupan yang telah bekerja. Tentu saja, meskipun bahan obat lain di aula telah berubah, tetapi hanya pohon 1000 kipas di depan Xiao Yan saat ini tidak merespon sama sekali. Api hijau zamrud dengan cepat menutupi seluruh pohon 1000 kipas seperti cairan. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan jiwa melonjak keluar dari antara alis Xiao Yan. Menyusupnya. Untuk janji yang dikatakan Jin Yao barusan, Xiao Yan benar-benar habis-habisan kali ini. Kekuatan jiwa yang melonjak menyapu seperti air pasang, mengendalikan api hijau zamrud, dan mengikuti pikiran Xiao Yan, secara bertahap mengalir ke pohon 1000 kipas. Kulit kayu hijau tua tidak menunjukkan vitalitas apapun, jadi Xiao Yan hanya bisa menggunakan api aneh untuk menyentuh vitalitas di bagian terdalam dari pohon 1000 fan. Hanya ketika vitalitas itu disentuh, nyala kehidupan akan mampu mengambil memengaruhi. Batang pohon yang tebal dan kokoh seperti dinding tembaga dan besi, meskipun Xiao Yan telah berusaha keras, dan bahkan butir-butir keringat telah muncul di dahinya, masih sangat sulit bagi Life Flame untuk masuk ke dalam batang pohon. Tak berdaya, siapapun yang memanggil nyala api kehidupan sama sekali tidak cocok untuk bertarung. Jika ingin memasuki kedalaman batang pohon 1000 kipas, tidak ada cara lain selain mendorong perlahan dengan kekuatan jiwa. Lelah, tapi Xiao Yan hanya bisa bertahan tanpa daya. Pohon kuno dengan diameter kurang dari 1 kaki, jika digantikan oleh benda lain, Xiao Yan dapat dengan mudah menembusnya tanpa menggunakan api aneh. Tetapi pada saat ini, terlepas dari upaya Xiao Yan, kecepatan masuknya api aneh Tousan Fan Tree, tapi masih sangat lambat. Proses yang begitu lambat berlangsung selama 3 jam penuh, dan selama 3 jam ini, ekspresi wajah Xiao Yan juga berubah dari kesederhanaan awal menjadi keseriusan saat ini. Engah, sampai suatu saat, di dalam batang pohon berwarna hijau tua, terdengar suara yang sedikit teredam, dan wajah Xiao Yan yang sedikit pucat tiba-tiba menjadi terkejut, lalu bangkit. Cici, suara Cici datang dari dalam batang pohon, dan emosi di hati Xiao Yan dan Jin Yao tiba-tiba menjadi tegang. Saat nyala api kehidupan naik, untaian api hijau zamrud menyembur keluar dari batangnya, dan segera, seluruh pohon 1000 kipas terbakar seolah-olah telah dinyalakan oleh api. Menghadapi pemandangan ini, Xiao Yan dan Jin Yao tidak punya waktu untuk mengurusnya. Mereka menatap 1000 pohon kipas di depan mereka, pikiran mereka sangat terkonsentrasi, dan kekuatan jiwa mereka menyelimuti 1000 pohon kipas, dan mereka selalu mencari nafas di atasnya. Namun, kenyataannya selalu tampak begitu tidak memuaskan. Meskipun mereka berdua menatap kosong ke pohon 1000 kipas untuk waktu yang lama, seluruh pohon 1000 kipas masih berdiri tegak seperti patung. Tanah tetap tidak bergerak, bahkan dengan restu dari nyala api kehidupan, pohon 1000 kipas masih tetap tidak berubah. Lagi pula, masih gagal. Sampai lama kemudian, tepat ketika mereka berdua merasakan kehilangan di hati mereka, dan tepat ketika Xiao Yan hendak mengambil kembali nyala hidupnya, sebuah pesan tiba-tiba datang dari cabang tertentu dari pohon 1000 kipas. Terdengar bunyi klik kecil. Meski suaranya tampak sangat kecil, dengan pendengaran Xiao Yan dan yang lainnya, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Segera, mereka berdua mengangkat kepala bersama, mata mereka mengikuti prestise, dan kedalaman mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Namun, pada saat berikutnya, ketika mereka berdua melihat dengan jelas dari mana suara itu berasal, ekspresi wajah mereka sekali lagi tercengang, dan kegembiraan yang baru saja muncul di hati mereka langsung turun ke dasar. Saya melihat bahwa cabang, yang awalnya sekeras baja, sebenarnya retak oleh retakan sepanjang 1 inci di bawah nyala api kehidupan, dan ketika mata Xiao Yan dan keduanya menyaksikan, lebih banyak retakan muncul, dan secara bertahap menyebar dengan padat di seluruh pohon 1000 kipas. Pada pandangan pertama, seluruh pohon itu tampak dikelilingi oleh penutup jaring yang besar, dan hati Xiao Yan dan Jin Yao juga dengan cepat melonjak, rasa kehilangan. Tanpa diduga, harapan yang baru saja mereka berdua temukan,
Setelah menghabiskan 3 jam, apa yang mereka dapatkan sebagai gantinya hanyalah penampilan yang bobrok. Di bawah pembakaran api yang berbeda, tidak butuh waktu lama bagi ribuan pohon kipas untuk benar-benar hancur berantakan. Dengan desahan tak berdaya, pikir Xiao Yan, dan nyala api kehidupan yang menyala di pohon 1000 kipas menghilang. Namun, suara berderak terus bergema di seluruh pohon 1000 kipas. Xiao Yan dan Jin Yao saling memandang, dan tatapan menawan di mata yang terakhir menghilang dengan tenang, digantikan oleh tatapan kasihan yang nyata. Jelas, dia benar-benar peduli dengan Tousan Fantres, tetapi sekarang dia berada dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak berdaya. Tuan Xiao Yan, jangan khawatir, jika pohon 1000 kipas dihancurkan, itu akan dihancurkan, bagaimanapun, itu hanya satu. Namun, sebelum kata-kata di mulut Jin Yao jatuh, matanya yang melihat pohon 1000 kipas tiba-tiba terbuka lebar, dan segera setelah itu, pandangan yang sangat tidak bisa dipercaya muncul dari mata Jin Yao. Segera setelah itu berubah menjadi ekspresi kegembiraan yang tak terkendali, dan pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiao Yan berubah lagi. Ekspresi kecewa di wajahnya pada saat sebelumnya menghilang seketika pada saat ini, dan yang berubah menjadi itu adalah ekspresi ekstasi seperti sisa hidupnya setelah bencana. Wajah awalnya sedikit pucat juga karena pohon 1000 kipas pada saat ini adegan yang muncul di layar menjadi merah. Saat ini, emosi di hati kedua orang ini semakin menggerahkan. Melihat dengan saksama, saya melihat potongan-potongan kulit kayu hijau tua berjatuhan dari batang pohon 1000 kipas yang awalnya tertutup retakan, dan di bawah kulit kayu, sepotong kulit kayu hijau baru seperti kuncup baru, perlahan-lahan terpapar ke udara. Saat kulit hijau tua dan gelap jatuh, apa yang dilihat Xiao Yan dan Jin Yao saat ini adalah wajah hijau baru seperti kuncup. Cabang-cabang hijau sekilas penuh vitalitas, terutama bibit lembut yang tumbuh kembali dari cabang-cabangnya, yang membuat pohon 1000 kipas ini penuh vitalitas. Jika dikatakan bahwa pohon 1000 kipas berwarna hijau tua adalah seorang lelaki tua di masa senjanya, maka pada saat ini, yang muncul di depan Xiao Yan dan mereka berdua adalah seorang pemuda yang penuh semangat di masa mudanya. Seluruh Tousan Fantri mengungkapkan gelombang vitalitas dari atas ke bawah, dan mereka berdua hanya bisa merasakan bahwa udara di sekitar mereka menjadi lebih segar, dan aroma rumput menyebar dengan santai, perlahan-lahan meresap ke seluruh ruang di aula. Di pohon 1000 kipas, pucuk biru kecil disumpit tumbuh dengan cepat, dan dengan cepat menjadi tebal dan padat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, mereka tumbuh setebal jari kelingking seseorang. Pada di atasnya, daun berbentuk kipas sebesar ibu jari manusia juga tumbuh. Dan semua ini karena api luar biasa Xiao Yan, nyala kehidupan. Itu karena nyala kehidupan sehingga pohon 1000 kipas dihidupkan kembali, dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat selama hampir 1 tahun dalam waktu normal. Pada saat ini, hati Xiao Yan dan Jin Yao dipenuhi dengan kejutan ini setelah beberapa pasang surut emosi yang tak tertahankan, mereka akhirnya melihat hasil yang ingin mereka lihat. Namun, tepat ketika Xiao Yan dan keduanya terkejut, pohon 1000 kipas, yang tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tiba-tiba berhenti lagi, dan kecepatan perpanjangan daun dengan cepat menjadi lebih lambat hingga berhenti sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah keduanya tidak bisa menahan sedikit terkejut, dan kemudian Xiao Yan dengan cepat kembali ke akal sehatnya, dan dengan lambaian tangannya yang besar, api aneh hijau zamrud segera melonjak ribuan pohon kipas, dan terbakar hebat lagi. Tanpa nyala kehidupan, meskipun pohon 1000 kipas telah dihidupkan kembali, tampaknya terlalu tidak realistis untuk tumbuh dengan kecepatan barusan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengorbankan nyala kehidupan lagi, menggunakan efek yang berbeda api untuk merangsang pertumbuhan pohon 1000 kipas. Melihat dahan dan daun di pohon 1000 kipas menggeliat perlahan lagi di bawah nyala api aneh, Jin Yao tidak bisa menahan nafas lega, dia menepuk hatinya dengan tangan giok putihnya, dan kemudian membalikkan badannya yang lembut, tubuh lagi, menghadap ke bunga, dia membungkuk, dan tersenyum lembut dengan bibir merahnya sedikit mengerucut. Terima kasih, Tuan Xiao Yan. Tuan Jin Fang terlalu sopan. Pohon 1000 kipas juga disebut pohon aneh. Meskipun saya pernah mendengarnya, saya belum pernah melihat yang asli. Saya beruntung bisa melihatnya hari ini. Jika saya bisa menyelamatkannya, saya akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan tidak berani lalai, sangat sulit baginya untuk diperlakukan seperti ini oleh pembangkit tenaga listrik Dodi.
Hei, bagaimanapun juga, saya masih ingin berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan karena telah menyelamatkan pohon 1000 kipas. Tentu saja, apa yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Hari ini di bengkel 1000 obat saya, selamat Tuan. Xiaoyan melihat Anda dapat mengambil 3 benda di dalam kotak. Jin Yao tersenyum sedikit. Dia meragukan kata-kata Xiaoyan. Lagi pula, dengan janjinya di depannya, Xiaoyan secara alami akan melakukan yang terbaik. Posisi di hati Yan. Keagungan pohon 1000 kipas sudah cukup untuk menggerakkan wajah orang kuat di alam asal transformasi. Sebagai setengah kaisar dan apoteker, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tergerak olehnya? Mendengar kata-kata Jin Yao, Xiaoyan menghela nafas lega. Dia berkata begitu banyak, yang paling ingin dia dengar adalah kata-kata wanita di depannya. Hehe, terima kasih Jin Fangsu. Xiaoyan menangkupkan tangannya pada Jin Yao, dan Xiaoyan langsung tertawa. Pada saat yang sama, di mata Xiaoyan, tatapan berapi-api secara bertahap muncul pada saat ini. Namun, tepat ketika Jin Yao hendak membawa Xiaoyan ke aula, api aneh di pohon 1000 kipas padam lagi, dan pada saat yang sama, pohon 1000 kipas yang tumbuh berhenti lagi. Melihat adegan ini, baik Xiaoyan dan Jin Yao tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, dan segera, mereka saling memandang, dan kemudian mengerutkan kening. Semua orang tahu bahwa pohon kipas 1000 tumbuh lambat. Meskipun daunnya merupakan bahan obat yang sangat berharga, daun yang dapat digunakan adalah daun yang berumur lebih dari 100 tahun. Proses pembentukan daun pohon kipas 1000 sangat lambat. Hanya saja satu daun akan diproduksi setiap 10 tahun, dan daun tersebut harus tumbuh selama 100 tahun sebelum dapat digunakan. Sekarang, tidak mudah untuk dikatalisasi oleh nyala api kehidupan, tetapi pemandangan yang muncul di depan Xiaoyan dan keduanya saat ini, mau tidak mau membuat Jin Yao merasakan rasa kasihan di hatinya. Jika ada gestasi jangka panjang dari nyala api kehidupan, dan tingkat pertumbuhan pohon Qianfan barusan, saya percaya bahwa dalam sebulan, dia akan bisa mendapatkan tidak kurang dari 10 daun yang berumur lebih dari 100 tahun tua, tetapi pohon kipas akan kembali ke kecepatan normal untuk tumbuh. Dengan desahan rendah di hatinya, setelah beberapa saat, Jin Yao mengangkat matanya yang indah lagi dan menatap Xiaoyan. Sepasang mata panjang dan sipit penuh pesona mengungkapkan ekspresi penyesalan. Bibir merahnya sedikit mengerucut, dan dia menunduk untuk sesaat. Suara lembut yang membuat seluruh tubuh mati rasa perlahan keluar dari mulut ceri kecil Jin Yao. Tuan Xiaoyan, mendengar suara lembut yang lebih menakutkan daripada hantu wanita ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang merayap. Benar-benar tidak dapat diterima baginya untuk disapa dengan nada seperti itu oleh pembangkit tenaga listrik Doudi. Tersenyum malu, sudut mulut Xiaoyan sedikit berkedut dan bertanya dengan malu. Tuan Jin Fang, apakah ada yang lain? Melihat penampilan Xiaoyan yang tersanjung, ekspresi wajah cantik Jin Yao sedikit terkejut, dan kemudian dia menahan diri sedikit, dan tersenyum pada Xiaoyan lagi. Tuan Xiaoyan, Anda juga tahu bahwa pertumbuhan daun pohon 1000 kipas membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu yang diperpanjang hampir tanpa batas sama sekali tidak sebanding dengan kita manusia. Oleh karena itu, saya berharap dapat melakukannya. Tidak bisakah Tuan Jin Fang ingin meminjam api aneh dariku? Sebelum Jin Yao selesai berbicara, Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan sembrono. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jin Yao tidak bisa menahan senyum canggung. Lalu dia sedikit mengernyit, mengertakkan gigi peraknya, dan berkata kepada Xiaoyan lagi. Ini benar-benar langkah tak berdaya oleh selir. Tingkat pertumbuhan 1000 daun kipas terlalu lambat. Jika Tuan Xiaoyan dapat meminjamkan api kehidupan kepada selir, maka selir itu bersedia memberikan 1/5 dari daun pada pohon kipas 1000 daun diberikan kepada BPK. Mata Xiaoyan membeku, tanpa diduga, Jin Yao mampu melakukan ini untuk pohon 1000 kipas. Segera setelah itu, Jin Yao berbicara lagi, berkata, pada saat yang sama, selir juga akan berutang budi kepada Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan harus dapat memahami bahwa bantuan dari Kaisar Dou yang kuat memiliki banyak tingkatan. Mendengar kata-kata Jin Yao, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, dan hatinya juga sedikit terguncang. Sekarang, dia dan 4 sekte besar berada dalam situasi yang sama, dan cepat atau lambat mereka akan bertemu bersama. Apa yang kurang di sekelilingnya adalah pembangkit tenaga listrik semacam ini di tingkat Doudi.
Meskipun Jin Yao tidak selalu bisa melindunginya, jika dia bisa saya berutang budi pada Xiao Yan, jadi saya pikir di masa depan, saya akan sangat membantu Xiao Yan cepat atau lambat. Dimanapun orang kuat di level Doudi ditempatkan, tidak ada yang berani meremehkannya. Setelah memikirkannya sebentar, Xiao Yan menyipitkan matanya, dan segera mengangguk dengan keras ke arah Jin Yao di depannya, berkata, "Ini baik, terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih."